Hai Besti, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik semua ya. Kali ini Celebrity Fresh hadir menemani Besti di rumah tentunya dengan berbagai informasi serta fakta-fakta menarik seputar selebriti yang pastinya seru banget buat dibahas. Nah, mengawali informasi kita, gimana kalau kita lihat cuplikan highlight yang lagi happening banget nih Besti? Langsung aja, ini dia. Baru beberapa bulan berumah tangga, pernikahan Mahalini dan Rizky Febian diguncang isu kurang sedap nih Besti. Beredar kabar bahwa ada orang ketiga alias perselingkuhan dalam rumah tangga mereka. Mahalini diduga tengah berselingkuh dengan salah satu anggota band yang mengiringi Mahalini bernyanyi. Tak ingin kabar tersebut menyebar luas, Rizky Febian dan Mahalini langsung membantah tuduhan tersebut di akun Instagram pribadi mereka. Usai melahirkan anak kedua, Azura Humaira Nur Atta, Aurel Hermansyah sering menerima komentar berbau body shaming karena tubuhnya yang menjadi lebih gemuk dari sebelumnya. Seakan gerah dengan hujatan dan nyinyiran netizen, Aurel kini rutin melakukan olahraga dan melakukan pola hidup sehat. Alhasil, Aurel berhasil menurunkan berat badannya hingga 15 kg nih Besti. Istri dari rapper Young Lex yakni Eriska Nakesha berhasil mencuri perhatian netizen nih Besti. Pasalnya, Eriska diketahui baru saja membuka warung Sunda alias Warsun. Tak malu, Eriska juga membagikan momen saat dirinya tengah berjualan loh Besti. Ia juga beberapa kali terlihat memasak beberapa menu makanan yang ia jual. Besti, informasi selanjutnya masih tentang huru-hara antara Nikita Mirzani versus Loli. Setelah kemarin dijemput paksa oleh Nikita Mirzani, akhirnya kini Loli resmi menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan. Wow, gimana informasinya? Langsung aja, ini dia. Besti, proses penjemputan Loli beberapa waktu lalu memang sempat membuat warganet seantero jagat raya heboh ya. Tak hanya menolak, Loli juga terlihat histeris saat sang ibunda yakni Nikita Mirzani yang ditemani oleh pihak kepolisian dan juga Komnas Perlindungan Anak menjemputnya. Yang bikin lumayan geleng-geleng kepala nih Besti, saat proses penjemputan tersebut Loli masih sempet-sempetnya loh melakukan live dengan Fadel dan disaksikan oleh banyak warganet. Waduh, ada-ada aja nih Loli. Sudah tahu pasti akan berontak, tapi nggak expect aja ternyata dalam keberontakannya dia telepon itu laki-laki ya. Telepon, sempat ngomong juga sama itu laki-laki, lumayan nantangin sih. Katanya dia ngancem juga, katanya dia mau datang ke sini, tapi saya tunggu orang saya tadi datang ke sini juga dia nggak menunjukin batang hidungnya sama sekali. Sebagai seorang ibu, Nikita juga sempat buka suara nih Besti, kenapa ia sampai melakukan penjemputan paksa terhadap Loli. Ia mengungkapkan bahwa semuanya dilakukan agar menjadi pelajaran agar nantinya Loli bisa memiliki masa depan dan mengejar impiannya. Ya gimana ya, ini maksudnya pelajaran untuk semua anak-anak belum cukup umur di luar sana. Cinta boleh cinta monyet boleh, tapi jangan monyetnya yang diciptain banget gitu. Maksudnya ya sewajar-wajarnya saja gitu. Ingat masa depan, kalau masih sekolah ya fokus sekolah dulu, kejar impian. Saat penjemputan dan pemeriksaan, Nikita mengkonfirmasi juga nih Besti kalau Loli dalam keadaan aman dan didampingi oleh PPA dan Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan. Didampingin dari tadi sama apa tadi? PPA dan psikolog. Komnas Anak dan Perempuan. Itu dia yang jagain dia banyak. Ada kali 8 orang.
Nikita juga menambahkan bahwa saat divisum, Loli juga masih sempat histeris nih Besti. Ya namanya orang di visum gitu kan, ya pasti ada pemberontakan sebentar, tapi setelahnya berjalan dengan lancar. Dalam kesempatan tersebut, Nikita juga memberikan peringatan keras terhadap Fadel dan memastikan akan menjebloskan Fadel ke dalam penjara. Saya cuma bisa bilang untuk Fadel dan keluarganya, saya jamin kalian masuk penjara. Saya jamin. Gitu. Saya jamin, saya nggak bisa ngomong yang lain-lain, cuma saya pastikan Fadel, kamu akan masuk penjara, kamu akan berhadapan dengan saya secepat mungkin. Tak hanya Fadel saja Besti, Niki juga menyebutkan bahwa jika sudah masuk ranah hukum, Loli juga tidak akan lagi pulang ke rumah Nikita. Kalau sudah masuk ranah hukum ya bukan ke rumah dong pulangnya. Pokoknya nggak ada yang pulang ke rumah, siapa yang suruh pulang ke rumah. Nikita juga tak menjawab secara pasti apakah kelak Loli akan kembali dimasukkan ke dalam daftar KK atau tidak. Kembali atau tidak itu kan nggak penting ya. Sebenarnya kalaupun dia sudah dewasa, cukup umurnya kan memang di mana-mana orang yang sudah cukup umur, sudah dewasa, sudah bisa cari uang sendiri kan seharusnya kan keluar dari rumah yang benernya. Tapi kan kalau masih ada yang tinggal di rumah, gue nggak tahu ya. Itu mungkin beda prinsip sama gue. Kalau gue di keluarga, ketika kita sudah bisa cari uang sendiri, sudah merasa dewasa, tidak lagi menyusahkan orang tua, ya pergi dari rumah. Informasi selanjutnya masih soal isu terpanas nih Besti, yakni perceraian antara Nisha Ahmad dengan sang suami Andika Rosadi. Akhirnya setelah melewati proses yang panjang, pernikahan keduanya kini dinyatakan telah resmi bercerai. Gimana informasinya? Langsung aja, ini dia. Besti, setelah melewati proses perceraian yang lumayan panjang, akhirnya rumah tangga Nisha Ahmad dan Andika Rosadi benar-benar tak dapat diselamatkan. Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Nisha untuk berpisah dari sang suami nih Besti. Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa nantinya ketiga anak mereka yakni Munawar At-Tariq Gibran Rosadi, Mikaela Athiah Rosadi, dan Aisyah Balkis Rosadi hak asuhnya akan jatuh ke tangan Nisha. Yang selanjutnya adalah menetapkan 3 orang anak penggugat dengan tergugat berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat dengan ketentuan penggugat tidak boleh melarang tergugat untuk menyalurkan kasih sayang terhadap ketiga anak tersebut. Selain hak asuh yang jatuh ke tangan Nisha Ahmad, Andika Rosadi juga memiliki kewajiban untuk membayar nafkah idah sebesar 20 juta rupiah dan nafkah anak sejumlah 30 juta rupiah setiap bulannya nih Besti. Untuk idah nggak ada mut'ah ya, untuk idah sejumlah 20 juta rupiah dan untuk anak sejumlah 30 juta rupiah per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri. Sebelumnya juga diketahui ya Besti, kalau dari pihak Andika Rosadi tetap ingin mempertahankan rumah tangganya. Namun sepertinya dari pihak Nisha pun kekeh ingin bercerai. PA Jakarta Selatan juga mengungkapkan bahwa mereka telah berusaha sebaik mungkin namun tak dapat membuat Nisha dan Andika kembali rukun. Sudah panjang, antara lain ketika dia maju ke pengadilan, majelis setiap persidangan mendamaikan. Ya. Pokoknya setiap sidang, ketika sidang perdana, pihak prinsipal penggugat maupun tergugat itu sama-sama didamaikan, dirukunkan. Kalau misalnya para pihak atau salah satu pihak itu tetap pada pendiriannya untuk bercerai, dan keluarga pun atau yang ditunjuk oleh para pihak tersebut, baik itu yang terdekat oleh mereka ataupun yang dianggap tempat dia mengetahui keadaan rumah tangga juga tidak mampu untuk merukunkan kedua belah pihak, ya. Majelis hakim maka menilai gitu bahwa rumah tangga ini baik dari pengadilan, mediator maupun keluarga juga tidak ada yang mampu untuk merukunkan kedua belah pihak gitu.
Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih ada informasi yang gak kalah seru. So tetap di Celebrity Fresh.